Anda punya sekumpulan data yang cukup banyak dan kemudian Anda pengen tahu nih. Misalkan saja Anda jual gorengan. Kemudian karena masalah pandemi Anda tidak bisa menjual lagi bakwan gitu ya. Tapi Anda harus yakin kalau bakwan itu benar-benar gak ada yang beli gitu ya. Anda harus yakin kalau bakwan itu kalau tidak dijual itu tidak mempengaruhi kondisi ekonomi jualan gorengan Anda. Dan setelah bakwan Anda mau ganti apa gitu? Apakah mau ganti risol atau kamu ganti goreng tempe? Nah, gitu ya. Bagaimana cara memutuskan berbasis data atau data driven decision gitu ya, atau data driven cultures itu adalah dengan menggunakan analysis services. Nah, Microsoft punya sekumpulan layanan untuk analysis services ya. Ada Power BI ya, ini yang paling ngetren ya. Power BI ini didesain untuk multiple data sources. Jadi kalau teman-teman punya banyak database gitu ya, berbagai macam mulai dari yang structured dan non structured, maka bisa pilih Power BI. Lalu ada SQL Server Analysis Services. Ini udah paling sepuh nih ya, paling tua. Ini kalau teman-teman punya basis data yang homogen, basis data SQL Server ya. Dan yang terakhir ada Azure Analytical Services. Ini layanan yang tanpa pusing, terutama pada saat kita memiliki data yang banyak sekali, besar sekali dan berada di cloud, maka kita bisa pakai Azure Analysis Services. Basisnya platform as services. Ya, jadi kalau boleh diurutkan dari yang paling simple sampai yang paling kompleks gitu ya. Kalau data Anda heterogen pakai Power BI, kalau data Anda homogen SQL Server semua ya SQL Server. Kalau Anda punya data entah itu homogen, heterogen dan itu besar sekali, teman-teman bisa pakai Azure Analysis Services. Dan kali ini kita akan bahas yang pertama ya, SQL Server Analysis Services. Mari kita mulai. Ada 3 hal yang harus kita siapkan kalau kita hendak melakukan analisis services dengan SQL Server. Pertama, kalian punya basis datanya dulu, ya, basis data. Ya, basisnya SQL Server tentu saja. Kalau basis datanya macam-macam ada unstructured ya Power BI ya. Oke. Dan kemudian Anda harus menginstal SQL Server 2019 Express Edition with Advanced Services atau SQL Server Developer Edition kalau pengen gratis. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah punya lisensi data center, punya lisensi standar, ya, go, ya, itu sudah mendukung advance analytic services atau analysis services, ya. Di sini saya sudah punya database, saya sudah terhubung dengan SQL Server Management Studio, saya sudah punya tables dari AdventureWorks Data Warehouse. Di sini kita harus make sure dulu kalau analysis services sudah terpasang, ya. Jadi di sini saya masukkan analysis services. Sebenarnya kalau misalnya tipikal pengembangan software ya yang membutuhkan analisis services itu umumnya kita menggunakan data quality services ya, analysis services, kemudian reporting services. Umumnya seperti itu. Sekarang kita akan pilih analisis services ya di sini ya. Oke. Kita arahkan klik next. Sekarang saya sudah memasang analisis services, ini bisa kelihatan di SQL Server Configuration Manager dan kita bisa jalankan running ya. Nah, saya selalu menyarankan kalau ini development mesin dan teman-teman nggak selalu mengembangkan di SQL Server, gunakan manual, jadi nggak membebani sistem ya. Di sini saya sudah running, kita akan coba akses lewat SQL Server Management Studio. Nah, di Management Studio teman-teman cukup klik connect, kemudian analysis services ya. Saya pilih analisis services, nanti akan secara otomatis kalau sudah terpasang itu akan tertulis server name lokal. Tapi kalau misalnya belum terpasang ini bakalan kosong. Ya, kita akan connect dan kita sudah terhubung ya. Kita akan sudah terhubung. Nah, ya kan? Kita sudah terhubung. Berikutnya kalau kita sudah connect ke Microsoft Analysis Server ya, kita bisa membuat sebuah project baru ya. Kita bisa file new, di sini ada project ya, project. Kemudian kita bisa membuat sebuah project analysis services script ya. Kita bisa membuat project analysis services script. Saat ini membuat project analysis services script hanya bisa dilakukan di SQL Server Management Studio.
Visual Studio 2022 belum mendukung, 2019 mendukung ya. Kita bisa membuatnya di sini, kemudian kita akan klik OK untuk menghasilkan tampilan seperti ini. Nah, kita akan mulai menyusun sebuah query berbasis MDX ya. Jadi kita perlu membuat queue. Kita akan bahas itu di video selanjutnya. Sampai saat ini, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.